hadis yang pertama atau pembahasan hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita pada kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Artinya bahwa yang akan dia peroleh, yang akan dia dapatkan adalah tergantung apa yang dia niatkan. Pada penggalan hadis pertama innamal a'malu binniyat, bahwa sesuatu itu tergantung pada niatnya, atau sesuatu itu dinilai pada niat tersebut. Karena ada terkadang orang melakukan amalan ketika tidak didahului dengan niat yang ikhlas, maka amalan itu tidak berpahala, sia-sia, atau bahkan bisa membahayakan bagi orang yang melakukan amalan itu. Ya. Contoh misalnya dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dia adalah sesuatu yang adat, kebiasaan, namun ketika diniatkan dalam rangka menutup aurat dan mencari keridhaan Allah, maka semua aktivitas yang sifatnya mubah-mubah tersebut bisa menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini adalah sebuah kemuliaan, bahwa ketika seseorang melakukan hijrah sebagai satu contoh amalan, yaitu hijrah dalam makna meninggalkan negeri yang kufur menuju negeri yang di dalamnya ada keimanan, dan hijrah di sini akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, hijrah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Adapun hadis la hijrata ba'dal fathi, artinya tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya bahwa Makkah telah menjadi negeri Islam sehingga tidak perlu ditinggalkan dan hijrah ke negeri yang lain. Ya, akan tetapi hijrah dari negeri yang kurang iman di dalamnya menuju negeri yang penuh dengan keimanan penduduknya, maka itu tetap akan berlaku sampai hari kiamat. Hijrah juga bisa bermakna maknawi, dalam artian bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhajiru ma nahallahu. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian daripada hijrah dan menuju ketaatan. Itu hijrah dalam makna yang maknawi, ya. Adapun makna hissi, ya seperti apa kita sebutkan di awal. Maka kemuliaan orang-orang yang memang mengharapkan dari amalannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima bakti dari hamba tersebut. Ya. Kemudian faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun siapa yang berniat hijrah untuk mendapatkan hal yang sifatnya duniawi atau menikahi wanita, maka dia hanya mendapatkan itu. Maka di sini dapat sekali dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah satu amalan, satu perbuatan yang dijadikan sebagai contoh, tapi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh amalan kita, ibadah kita, ya, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu juga kita ingatkan, kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa ketika wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka dia mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak, ya, di muka bumi ini. Dia mendapatkan hal-hal yang dia tidak dapatkan kecuali dengan berhijrah. Maka secara maknawi, ketika seseorang
meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah, dia menuju kepada ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya. Contoh seorang yang meninggalkan riba misalnya, kemudian dia mencari yang halal, Allah akan mudahkan jalannya mendapatkan yang halal itu. Atau ketika seorang jatuh dalam dosa dan maksiat, kemudian dia ingin taubat, dia berhijrah kembali ke jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan sesuatu yang dia dapatkan dulu dengan maksiat dengan sesuatu yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menghijrahkan diri kita, kalau tidak secara lahiriah maka secara batiniah, untuk senantiasa kita mendapatkan pahala yang terbaik, nilai yang terbaik, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup bahwa amal harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena manusia kita mengerjakan amalan, dan jangan juga karena manusia ketika kita meninggalkan amalan. Kita melangkah karena Allah, kita berhenti juga karena Allah. Maka mari kita tautkan segala perbuatan kita, kita nilai apakah untuk Allah atau tidak. Kalau untuk Allah lanjutkan, kalau bukan untuk Allah tinggalkan. Atau kita perbaiki niat kita untuk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beramal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.